Wah, cukup menghebohkan. Upaya penjarakan Habib Bahar bin Smith sudah dilaporkan ke polisi dengan tuduhan sara melalui Undang-Undang ITE, bungkam dan penjarakan pengkritik rezim. Akan tetapi, menghadapi tuduhan ini, Habib Bahar biasa-biasa saja, tenang, tanpa ada perasaan takut sedikit pun. Dilansir seputar tangsel.com, Habib Bahar bin Smith kembali dipolisikan. Kali ini ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan sara. Laporan terhadap Habib Bahar bin Smith itu sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulfan, dan terdaftar dengan nomor laporan LP-B-6146-12-2021-SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 17 Desember 2021. Habib Bahar bin Smith dituduh telah melanggar pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A Undang-Undang ITE dan atau pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Meski demikian, Zulfan belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait dilaporkannya Habib Bahar bin Smith itu. Menanggapi dilaporkannya Habib Bahar bin Smith kepada Polda Metro Jaya, aktivis Neko Silalahi pun memberikan komentarnya melalui media sosial pribadinya. Neko Silalahi mengatakan, targetnya memang sudah dimainkan, namun ia tak menjelaskan target apa yang dimaksud. Sudah dimainkan targetnya, kata Neko Silalahi, dikutip seputar tangsel.com dari akun Twitter @neko_silalahi pada Senin 20 Desember 2021. Lebih lanjut, ia menyindir rezim Presiden Jokowi semenjak berkuasa. Menurutnya, sejak rezim Jokowi berkuasa, Buzzer seperti menjadi warga negara kelas 2 setelah Taipan. Walah, kok gini amat negeriku sejak rezim ini berkuasa. Kesannya Buzzer menjadi warga negara kelas 2 setelah Taipan, ujarnya. Sementara diberitakan terpisah Suara.com, Habib Bahar bin Smith menanggapi santai adanya pihak yang kembali melaporkan dirinya ke polisi, sebab dia merasa pernyataan yang dipermasalahkan itu merupakan bentuk kritik terhadap Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Habib Bahar, Ikhwan Tuan Kota. Dia mengaku telah menghubungi Habib Bahar usai mengetahui adanya laporan tersebut. Responnya Habib Bahar biasa-biasa saja. Tadi juga telepon biasa saja, karena dia merasa bahwa apa yang disampaikan itu adalah kebenaran kritik sebagai warga negara Indonesia yang baik terhadap pimpinannya, kata Ikhwan saat dihubungi pada Senin 20 Desember. Di sisi lain, Ikhwan menilai laporan ini membuktikan bahwa rezim kekinian sama seperti halnya Orde Baru, di mana setiap kritik dibungkam dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Kami menyikapi itu kan sama saja seperti rezim Soeharto. Jadi nggak ada bedanya. Sekarang ada Undang-Undang ITE, semua pengen dibungkam, yang kritik pengen dibungkam, katanya. Makanya kalau jadi pejabat, kalau nggak mau dikritik, nggak usah jadi pejabat. Mau bolak-balik pencitraan, rakyat tetap tidak percaya. Bahkan Jokowi tidak lagi dibutuhkan. Kini.id Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung belum lama ini kembali menyentil pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, meskipun Presiden Jokowi bolak-balik pencitraan, tetapi rakyat tetap tidak percaya, bahkan sebenarnya tak lagi memerlukannya.
Bagi sang akademisi, rakyat tak lagi butuh Presiden Jokowi karena dianggap telah gagal mengatasi pandemi. Ia juga mengatakan bahwa demokrasi di tanah air tak boleh berhenti kendati pandemi masih belum berakhir. Terlebih, ia menilai ketidakpuasan rakyat terhadap Presiden Jokowi terkait kebijakan PPKM harus menjadi evaluasi. Demokrasi tidak boleh berhenti kendati ada pandemi, kendati ada COVID, segala macam. Kan ini cuma soal kita mau mengevaluasi ketidakpuasan terhadap PPKM biasa saja, papar Rocky Gerung, sebagaimana dikutip terkini.id dari kanal YouTube Refli Harun via kabar Besuki pada Kamis 28 Oktober 2021. Ia pun menyebut bahwa masalah Indonesia dalam mengatasi pandemi adalah tidak adanya sosok yang benar-benar bisa diandalkan untuk memberikan arahan dalam penanganan pandemi secara nasional. Menurutnya, rakyat menganggap hal tersebut menjadi alasan kuat bahwa endgame harus segera direalisasikan. Problemnya, kita tidak lagi melihat ada semacam dirijen istana yang mengatur soal pandemi ini. Karena itu, orang menganggap, ya kalau nggak ada dirijen, ya endgame aja, kata Rocky Gerung. Rocky Gerung juga menilai bahwasanya rakyat sudah tak lagi percaya dengan segala bentuk pencitraan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa bukan berarti rakyat dendam terhadap kekuasaan, melainkan hanya tak lagi membutuhkan kekuasaan itu sendiri yang mana menyangkut besar Presiden Jokowi. Logikanya sama kan? Presiden bolak-balik bikin pencitraan, tetap orang gak percaya. Jadi, rakyat tidak dendam pada kekuasaan. Mereka sekedar tidak memerlukan lagi kekuasaan, kata Rocky Gerung. Jadi, barang yang udah gak diperlukan, mau diapa-apain, ya udah. Gak ada soal kan? Tinggal diproses gimana endgame itu dihasilkan. Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Rocky Gerung juga mengusulkan pembentukan demisioner apabila Presiden Jokowi harus dilengsirkan sebelum pemilu 2024 karena sudah tak lagi dibutuhkan oleh rakyat. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut bertujuan agar virus kekuasaan dilemahkan sehingga tak menyebar kemana-mana. Saya kemarin usulkan bikin aja demisioner. Jadi, karena Presiden tidak diperlukan lagi tetapi belum masuk di dalam tahap elektoral, maka virusnya kekuasaan dilemahkan. Gitu kira-kira nih, supaya dia nggak kemana-mana tuh.